Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Perkenalkan, saya Halinda Fatmayanti, dosen program studi Teknologi Radiologi Pencitraan, program Sarjana Terapan, jurusan Teknik Radiodiagnostik dan Radioterapi, Poltekkes Kemenkes Semarang. Video ini kami susun sebagai bagian dari pernyataan diri dalam Unjuk Kerja Tridharma Perguruan Tinggi atau PDD UKTPT untuk sertifikasi dosen tahun 2026, khususnya dalam unsur pengajaran. Pada kesempatan kali ini, saya akan menyampaikan terkait mata kuliah yang saya ampu, yaitu Teknik CT Scan Kepala, Torak, dan Abdomen Non-Kontras dengan kode mata kuliah TRP 6.3.4.24. Mata kuliah ini ditujukan kepada mahasiswa semester 3 di tahun akademik 2025-2026. Beban SKS-nya adalah 2 SKS, yang mana dibagi dalam 16 tatap muka yang terdiri dari 14 tatap muka pengajaran dan 2 tatap muka untuk evaluasi tengah semester dan akhir semester. Mata kuliah ini terdiri dari teknik pemeriksaan CT scan kepala non-kontras, teknik pemeriksaan CT scan torak non-kontras, teknik pemeriksaan CT scan abdomen non-kontras, tata laksana pasien safety pada CT scan kepala, torak, dan abdomen non-kontras, parameter akuisisi dan post-processing, serta prosedur tata laksana keselamatan pasien. Untuk capaian pembelajaran yang dibebankan pada mata kuliah ini meliputi mahasiswa mampu menerapkan teknik CT non-kontras pada kepala, torak, dan abdomen dalam menghasilkan citra yang bermutu dan sesuai dengan standar pemeriksaan. Mahasiswa mampu menerapkan tata laksana keselamatan pelayanan CT scan secara mandiri sesuai dengan standar proteksi radiasi. Mahasiswa mampu melakukan optimasi protokol pemeriksaan CT non-kontras pada kepala, torak, dan abdomen. Mahasiswa mampu mengaplikasikan optimasi protokol pemeriksaan CT non-kontras pada kepala, torak, dan abdomen untuk klinis tertentu. Adapun capaian pembelajaran yang dibebankan pada mata kuliah ini meliputi 1. Mahasiswa mampu menerapkan teknik CT non-kontras pada kepala, torak, dan abdomen untuk menghasilkan citra yang bermutu dan sesuai standar pemeriksaan. 2. Mahasiswa mampu menerapkan tata laksana keselamatan pelayanan CT scan secara mandiri sesuai dengan standar proteksi radiasi. 3. Mahasiswa mampu melakukan optimasi protokol pemeriksaan CT non-kontras pada kepala, torak, dan abdomen. Dan yang terakhir, mahasiswa mampu mengaplikasikan optimasi protokol pemeriksaan CT non-kontras pada kepala, torak, dan abdomen pada klinis tertentu. Untuk metode pembelajaran yang akan diterapkan di tatap muka kali ini, saya menggunakan metode student-centered learning, yang mana dengan pendekatannya adalah contextual instruction. Di dalamnya, kami juga menerapkan DIA, yang mana terdapat delivery, interaction, dan juga assessment. Untuk delivery, saya akan memberikan materi melalui sistem e-learning yang ada di Poltekkes Kemenkes Semarang, baik materi textbook dan juga RPS dan kontrak belajarnya. Untuk interaction pada mata kuliah ini, saya akan berkomunikasi dua arah, baik antara dosen dan mahasiswa yang meliputi ada diskusi, tanya jawab, kolaborasi, dan juga refleksi bersama. Kemudian untuk bentuk asesmennya, kami menerapkan penugasan sebanyak 30%, kemudian evaluasi tengah semester 35%, dan evaluasi akhir semester 35%. Referensi pembelajaran yang saya gunakan dalam mata kuliah ini terdiri dari textbook, yang mana saya mengambil dari Siram dan juga Romans.
kemudian beberapa artikel jurnal penelitian saya, dan juga artikel jurnal karya peneliti lainnya. Berikut adalah video proses pembelajaran pada mata kuliah teknik CT scan kepala, teknik CT scan torak, dan juga teknik CT scan abdomen kontras, yang mana pada video ini adalah materi pada pertemuan ke-14 dengan topik aplikasi klinis CT torak non-kontras meliputi HRCT, trauma, dan biopsi. Mari kita simak. Selamat pagi semuanya. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pak Abah, sehat? Oke, ya. Akhirnya kita ketemu lagi di pagi hari ini, teman-teman. Sebelum kita memulai perkuliahan, kita berdoa dulu ya. Silakan berdoa menurut keyakinan agama masing-masing. Berdoa dipersilakan. Berdoa selesai. Ya. Oke, sambil saya menyiapkan hari ini hadir semua ya. Oke, silakan mengisi presensi dulu di e-learning. Sudah mengisi semua? Ya. Hari ini kita masuk ke tatap muka ke-14 ya. Kemarin di tatap muka sebelumnya masih ingat kita membahas apa? Oke, betul ya, CT scan kepala. Oke, ada yang masih ingat cara pemeriksaan CT scan kepala? Oke, silakan Mbak. Jadi untuk pemeriksaan CT scan kepala itu tidak ada persiapan khususnya. Dia hanya melepaskan benda-benda logam yang ada di area sekitaran kepala seperti anting, kacamata, peniti, dan sebagainya. Oke, bagus ya. Oke, nah kalau di CT scan kepala, posisi pasiennya bagaimana? Ada yang masih ingat? Oke, silakan Mbak. Untuk posisi pasiennya itu supine head first. Supine head first, betul sekali ya. Jadi teman-teman di sini masih ingat ya materi sebelumnya ya. Jadi memang kalau kemarin kita membahas terkait CT kepala yang mana kita fokus di area kepala, hari ini kita turun ke bawah sedikit ya di area rongga dada atau sebutnya sebagai torak gitu ya. Jadi mungkin teman-teman masih ingat ya dalam artian kasus ini pandemi yang membuat teman-teman harus kuliah daring semua kayak gitu kan ya. COVID-19 ini itu bisa dideteksi dengan pemeriksaan radiologi teman-teman. Jadi memang peran kita di sini tuh sangat luar biasa, terutama dalam menanggulangi pandemi COVID-19 ini ya. Oke, apa namanya? Di sini ada yang tahu nggak pemeriksaan penunjang untuk COVID-19 itu apa? Oke, silakan Mbak. Untuk pemeriksaan penunjang COVID-19 itu diantaranya yang pertama ada X-ray toraks dan CT toraks. X-ray torak dan CT torak, betul sekali ya. Memang kalau untuk di radiologi itu ada pemeriksaan X-ray torak yang foto ronsen itu ya, kemudian ada CT torak. Namun kebanyakan dokter radiologi itu selalu merekomendasikan lebih utama ya, kalau kondisinya sudah sangat parah itu cenderung memilih CT torak. Ada yang tahu nggak alasannya kenapa harus memilih CT torak? Oke. Jadi karena CT scan torak itu lebih sensitif dalam memperlihatkan gambaran GGO atau ground glass opacity. Betul sekali ya. Jadi pada CT torak itu dia gambarannya lebih detail gitu dibandingkan dengan pemeriksaan foto radiografi konvensional biasa ya. Jadi kita bisa tahu ya bahwa CT torak itu apa sih? Jadi CT torak itu adalah pemeriksaan radiologi yang memanfaatkan teknologi komputer tomografi untuk menghasilkan citra irisan melintang dari organ yang ada di dalam rongga dada. Nah, kelainan-kelainannya selain tadi ya COVID-19, itu juga kita bisa melihat adanya infeksi, trauma, nodul gitu ya, atau penyakit paru yang lain. Gitu. Jadi gambarannya tuh tidak hanya 2 dimensi aja, tapi bisa sampai 3 dimensi. Ini ada gambaran seperti ini. Ada yang bisa menjelaskan gambar ini kah? Silakan. Oke. Iya kan Mbak? Untuk foto CT yang di atas itu adalah hasil
CT normal dari paru-paru normal. Sedangkan yang di bawah terlihat seperti serabut-serabut itu hasil CT COVID-19. Oke, ya. Terima kasih, Mbak. Jadi memang betul ya teman-teman ya. Di sini itu ada gambaran yang normal ya. Gambaran yang normal. Oke, sebentar. Oke, ini gambaran yang normal. Ini tampak ya gambaran organ parunya itu bersih gitu. Sedangkan di sini ini contoh kasus pada COVID-19 yang mana itu tadi ada GGO yang disebutkan teman-teman kalian atau glass ground opacity di sini. Ya. Nah, kalau kita lihat di teknik radiografi konvensional biasa, kita nggak tahu, gambarnya hanya kabut aja gitu kan ya. Kita nggak tahu nih, ini apa nih penyakitnya nih kayak gitu kan ya. Nah, jadi kita perlu detail lagi, detailingnya melalui apa? Melalui ini. Ya, melalui CT scan seperti itu. Jadi kalau di konvensional itu cenderung hanya ini kelihatan tulangnya aja nih, jantungnya doang nih kayak gitu ya. Nah, kalau di sini itu kita sampai ke bagian-bagian dalamnya, kelihatan lebih detail seperti itu. Nah, di CT thorax ya teman-teman, itu ada persiapannya ya. Kalau kita pakai kontras itu ada persiapan khususnya. Sedangkan kalau yang non itu cenderung tidak ada persiapan khusus, hanya saja melepas benda-benda logam. Yang dimaksud benda-benda logam di sini apa sih? Ada yang tahu? Oke. Benda logam itu seperti kalung, kancing, dan bra untuk perempuan itu. Oke, betul sekali ya. Kenapa benda-benda logam itu tidak boleh? Nanti gambarannya akan berpendar. Berpendar itu kayak lampu mendar gitu ya. Nah, itu nanti akan mempengaruhi hasil gambaran gitu ya. Oke, kemudian lanjut ya. Ini untuk persiapan alat dan bahannya. Jadi di sini kita menggunakan pesawat CT scan ya. Sudah pernah melihat ya pesawat CT scan ya? Sudah. Oke, ada yang belum? Sudah ya, oke. Kemarinnya sudah melakukan praktek klinik pertama, paling tidak sudah mengetahui bentuk CT scan itu kayak apa gitu kan ya. Nah, jadi ini ada seperangkat alat CT scan, kemudian di CT thorax kita pakai alat fiksasi namanya head and arm rest. Ya, jadi tetap harus pakai ini. Kemudian di sini ada CT injector. CT injector itu fungsinya untuk apa? Fungsinya adalah untuk pemasukan media kontras, betul ya. Oke, kita lanjut ya. Posisi pasiennya seperti apa sih? Ada yang bisa menjawab? Silakan, Mbak. Yang sebelah kanan apa? Kalau sebelah kanan itu posisi foot first. Feet first. Feet first. Oke. Itu pasien masuk ke dalam gantry dengan posisi kakinya terlebih dahulu. Oke. Yang sebelah kiri? Head first. Itu posisi pasien masuk ke dalam gantry dengan posisi kepalanya terlebih dahulu. Betul sekali ya. Jadi pada pemeriksaan CT thorax itu ada dua opsi. Bisa head first, bisa feet first. Kapan sih kita pakai yang head first? Kapan sih kita pakai yang feet first? Head first kalau dia CT kontras. Jadi kalau menggunakan media kontras itu lebih mudah head first dulu. Ya. Tapi kalau yang feet first itu kalau misalnya kondisi-kondisi trauma. Ya, atau perlu pemeriksaan yang cepat dan bikin pasien nyaman. Jadi ketika kepala masuk dulu itu kan kayak ini kita mau masuk mana ya kan kayak gitu ya. Tapi kalau kaki dulu kita akan tahu oh kita akan masuk ke gantry seperti itu ya. Oke. Betul tadi ya. Yang sebelah kanan itu disebut supine feet first, kemudian yang sebelah kiri adalah supine head first. Nah, kemudian tata laksananya bagaimana? Yang pertama kita bikin dulu planning atau scanogramnya dulu. Jadi kita atur dulu wilayah yang akan di-scan itu yang mana ya. Jadi batas atasnya itu adalah bagian atas leher sampai dengan ke crista iliaca. Jadi tercover mulai dari apex parunya sampai sinus sinus costophlenicus. Begitu ya teman-teman. Jadi kita bisa pakai namanya ini topogram AP atau bisa juga yang modelnya dua. Jadi ada topogramnya itu atau scanogramnya itu AP dan lateral. Oke.
Nah, selanjutnya ya teman-teman ya, ini adalah protokolnya. Jadi kalau di X-ray konvensional teman-teman ngatur QV, MA, FFD gitu ya. Nah di sini itu jika kita akan mengatur beberapa parameter. Ada tadi SCOT itu nama lain dari skenogram. Kemudian ada scan type-nya, kita pilih yang helikal karena sekarang modalitasnya itu sudah luar biasa ya. Jadi sistemnya itu adalah helikal. Kemudian start location, jadi itu diambil dari skenogram. Ya, jadi mulai dari atas leher sampai dengan ke crista iliaca. Kenapa crista iliaca? Karena kita ingin fokus atau mengambil area yang namanya kelenjar adrenalnya. Gitu. Kemudian di sini ada breath hold, inspiration. Ya, inspirasi tahan napas. Ada yang bisa mencontohkan di sini? Boleh? Oke, silakan Mbak. Kalau ngasih apa-apa inspirasi tahan napas gimana? Biasanya tadi aba-abakan tarik nafas, tahan, nafas biasa kembali. Oke, betul sekali. Itu inspirasi ya. Kalau ekspirasi berarti ketika nafasnya dikeluarkan, tahan nafas. Tuh, ya. Kemudian di sini ya, karena modalitasnya masih sama menggunakan sinar X, maka kita masih pakai yang namanya QV sama MA. Cuma di CT scan, QV-nya itu cenderung tinggi ya. Dia pakainya adalah 120 QV, sedangkan MA-nya itu adalah 100 sampai 150. Gitu. Kemudian di sini ada namanya slice thickness, karena gambarannya itu adalah cross-sectional ya, anatomi lintang tubuh, maka dia pakainya 0,625 mm, lebih tipis. Dan kita pakai pitch 1,375, algoritmanya kita standar, dan window settingnya itu biasanya akan menyesuaikan. Di torak itu cenderung ada 2 windowing, soft tissue sama lung ya. Oke. Nah, karena ini modelnya computerized ya, jadi kita bisa mengotak-atik gambarannya ya, atau kita masuknya itu adalah image reconstruction, yang mana di sini kita bisa mengubah tadi gambaran yang aksial saja itu bisa diubah menjadi sagittal dan juga corneal sampai dengan ke 3 dimensi. Gitu. Biasanya kalau kayak gini itu tergantung dari dokter radiolognya. Beliaunya mau minta yang seperti apa. Seperti itu, ya. Oke. Nah, ini juga bisa kita tambahkan di sini namanya high resolution. Itu biasanya digunakan untuk HRCT, yang mana gambarannya tuh lebih detail. Kemudian kita juga bisa menggunakan namanya iterative reconstruction. Ya, jadi gambarannya tuh lebih smooth, lebih halus ya. Jadi ini salah satu peran kita sebagai radiografer. Saya meneliti terkait yang namanya penerapan organ dose modulation. Jadi organ dose modulation itu salah satu software yang ada di dalam CT scan. Dia bisa menurunkan dosis radiasi. Di sini dosis radiasi pada CT torak yang saya ukur itu dia bisa turun 2,5% di area tiroid ya. Kalian tahu ya, tiroid itu kan organ sensitif, ya kan? Organ sensitif, yang mana kalau kita pakai CT scan itu cenderung dosisnya besar, pasti akan di atas 100 lebih, ya kan? Nah, ketika pakai ODM, itu dia bisa turun sampai 2,5%. Kemudian di mamai atau kelenjar payudara, itu ya, di kelenjar payudara itu hasil penelitian saya menunjukkan bahwa dia bisa turun 16%. Ya. Oke, nah kalau kita lihat ke belakang, itu penggunaan radiasi itu kan ada yang namanya efek stokastik ya. Nah, itu efeknya nggak bisa langsung kelihatan. Dia akan muncul 20 tahun kemudian. Nah, untuk mencegah itu bagaimana caranya? Kita turunkan dosisnya. Pakai apa? Salah satunya pakai ini, ODM. Jadi dengan ODM ini pada CT torak itu dia bisa turun 2,5% pada kelenjar tiroid, kemudian bisa turun 16,71% pada kelenjar payudara. Nah, yang mana dua organ ini adalah salah satu
organ yang radiosensitif atau sensitif terhadap radiasi. Dan fun facts terbarunya itu ya, itu kualitas citranya malah meningkat. Jadi menggunakan ODM ini bukan kualitasnya turun, tapi dia tetap meningkat. Ya. Jadi kita bisa lihat di kurva, ya, ternyata SNR-nya itu naik 14% dan CNR-nya itu naik 28%. Artinya apa? Artinya noise-nya itu dia turun. Ya, dilihat dari SNR-nya kan dia naik ya, signalnya naik, berarti gambarnya lebih bagus. Kemudian kontras noise to ratio atau CNR-nya dia naik, berarti dia tambah detail. Gitu. Jadi peran teman-teman di sini ya tidak hanya scanning selesai, tapi kita harus bisa mengotak-atik parameter yang ada. Seperti itu. Sehingga dosisnya turun, kemudian kualitas citranya dia meningkat. Seperti itu. Ya, itu peran dari teman-teman semua. Oke. Nah, selanjutnya ya, teman-teman ya, biar teman-teman lebih mendalami lagi, materinya lebih meresap lagi, ya, kita akan coba diskusi. Jadi di awal tadi ya sudah saya sampaikan ada beberapa dari pemeriksaan CT non kontras, ya. Yang pertama ada HR CT, ada CT biopsi, dan juga CT trauma. Ya, silakan dibagi 3 kelompok. Ya, kelompok 1 membahas terkait HR CT. Kelompok 2 membahas terkait CT biopsi, dan kelompok 3 membahas terkait CT trauma. Saya beri waktu kurang lebih 10 menit, silakan bisa langsung diskusi. Waktunya sudah habis, sudah 10 menit ya. Sudah siap ya mempresentasikan hasil diskusinya ya. Oke. Topik yang pertama HRCT kelompok 1, siapa yang akan mempresentasikan? Saya, Bu. Oke, silakan Mbak. Baik, terima kasih atas kesempatannya. Di sini saya akan mempresentasikan hasil dari diskusi kami. Jadi untuk HRCT Paro di sini itu dia mempunyai irisan yang sangat tipis, Ibu. Kira-kira 1 sampai 1,5 mili. Sedangkan untuk algoritmanya di sini menggunakan CHAP atau Doppler. Nah, untuk HRCT Paro ini dia mempunyai 3 pemindaian yaitu inspirasi supine, ekspirasi supine, dan juga inspirasi prone, di mana ketiga pemindaian ini biasanya digunakan untuk menilai penyakit paru yang gitu. Oke, betul sekali. Beri aplaus dulu untuk teman kita. Satu. Ya, bagus sekali ya untuk jawabannya. Nah, jadi memang benar, HRCT itu cenderung pakai stress thickness yang sangat tipis, sehingga gambarnya detail. Mungkin kalau kita lihat tuh kayak ini ya, sketsa gitu ya. Tapi ini sangat penting sekali, terutama pada topik pertama kita tadi ya, terkait yang namanya COVID-19 tadi. Itu sangat penting sekali untuk melihat yang namanya GGO. Itu lebih detail pakai HRCT. Ya. Kemudian yang topik kedua, CT biopsi. Ya, kelompok 2, siapa perwakilannya? Oke, silakan Mbak. Baik, terima kasih Ibu atas kesempatannya. Izinkan saya untuk memberikan hasil diskusi kelompok kami mengenai topik CT biopsi. Jadi CT biopsi merupakan prosedur pengambilan sampel jaringan seperti tumor atau masar yang menggunakan jarum kecil yang dimasukkan ke dalam paru. Untuk poin pentingnya yaitu pasien tetap tenang dan diam agar posisi tidak bergeser. Oke, tepat sekali. Beri aplaus dulu untuk kelompok 2. Oke, ya. Jadi memang teman-teman, pada CT biopsi kita fokus untuk melihat massa. Ya, kalau zaman dulu sebelum ada CT scan itu pasiennya harus dibelah dulu. Ya, kita mau melihat nih tumor apa, tumor jinak atau tumor ganas seperti itu kan ya. Nah, dengan adanya modalitas ini teman-teman, itu dia hanya mengambil sampelnya sedikit. Ya, paling hanya beberapa cc, kemudian nanti akan di lab patologi atau anatomi gitu ya. Nah, itu akan dilihat apakah ini tumor jinak atau tumor ganas. Nah, di sini ada poin penting ya. Jadi kita harus mengutamakan kenyamanan pasien. Ketika pasien ditusukkan jarum di sela-sela tulang iganya, nah itu kan rasanya pasti sakit ya. Nah, itu peran kita di situ. Yang mana peran kita itu tidak bisa digantikan dengan yang namanya AI seperti sekarang gitu ya. Nah, itu peran kita. Jadi kita buat posisi atau pasiennya tuh nyaman dulu gitu ya. Kita posisikan pasiennya nyaman dulu, kemudian ketika ditusukkan ya kita minta pasien biasanya itu untuk
tarik nafas dulu biar dia agak rileks gitu ya. Nah, biasanya sih kalau pemeriksaan ini itu cenderung nanti akan didampingi oleh dokter bedah tuh, untuk melihat. Biasanya seperti itu ya. Oke. Yang terakhir ya, kasus CT trauma. Kelompok 3 siapa yang akan presentasi? Oke, silakan Mbak. Baik, terima kasih atas kesempatannya Ibu. Di sini saya mewakili kelompok 3 akan menyampaikan diskusi tentang CT scan trauma. Jadi untuk CT scan trauma ini hampir sama dengan CT scan non kontras biasa, tetapi ditambahkan 3D dan bone window. Seperti itu. Oke, tepuk tangan dulu ya untuk kelompok 3. Oke, nah di sini ya CT trauma tadi, jadi hampir kayak foto CT scan torak biasa ya, cuma gambarannya kita tambahkan 3 dimensi. Kenapa harus kita tambahkan itu? Biar gambarannya lebih detail. Misalnya terjadi fraktur nih di tulang iga, kita akan melihat, oh ini loh frakturnya ada di sini. Nah, frakturnya itu apakah dia menekan jaringan lunaknya atau enggak? Itu akan kelihatan di sini. Ya. Dan yang kedua, kita pakai yang namanya bone window. Kalau soft tissue window itu cenderung kita fokus ke jaringan lunaknya. Sedangkan kalau yang bone window, kita akan melihat secara detail bagian dari tulangnya. Seperti itu ya. Oke, luar biasa sekali ya teman-teman ya diskusinya hari ini. Untuk melihat ya apakah teman-teman itu memang sudah paham betul terkait materi kita. Di sini ada kuis ya, silakan bisa disiapkan handphonenya. Nah, boleh scan dulu di sini. Karena ini sudah mengerjakan kuis semua, ya kan? Ya, sebelum kita akhiri perkuliahan hari ini, mungkin ada yang mau memberikan ini kesan dan pesannya dulu, silakan boleh, atau bisa menyimpulkan pertemuan pagi hari ini, silakan. Oke, silakan Mbak. Berdiri boleh. Jadi saya menyadari kita sebagai radiografer itu tidak hanya menghasilkan gambar yang bagus, tapi kita juga memiliki tanggung jawab moral untuk menurunkan dosis radiasi pada anggota sensitif pasien dengan teknologi ODM. Oke, selain ODM tadi ada apa lagi? Ada beberapa ya software yang diperlukan ya. Oke, ya bagus sekali. Terima kasih ya Mbak Kita ya. Nah, memang ya teman-teman ya, sebelum kita tutup pertemuan pagi hari ini ya teman-teman, jadi memang kalau kita sebagai seorang radiografer itu tidak hanya membuat sebuah gambar ya kan, tapi juga kita perlu memperhatikan keselamatan dan juga kenyamanan pasien. Terima kasih teman-teman semua, kita akhiri pertemuan pada siang hari ini. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Demikian unjuk kerja pengajaran saya. Melalui momentum sertifikasi dosen ini, saya berkomitmen untuk terus mengembangkan mutu pendidikan radiologi yang lebih responsif dan adaptif, terutama terhadap teknologi kesehatan modern. Saya siap terus berkontribusi secara optimal dalam pelaksanaan Tridharma Perguruan Tinggi demi tercapainya transformasi kesehatan yang lebih unggul. Saya, Halinda Fatmayanti, mohon pamit. Terima kasih atas perhatiannya.